No, God! No, God, please, no! No! Perkenalkan, nama saya Repliana dengan NIM 220221 dari kelas RA5 Program Studi Manajemen Universitas Primagraha. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang pengertian dan tujuan perencanaan SDM. Topik ini sangat penting karena perencanaan SDM adalah dasar dari pengelolaan tenaga kerja yang efektif dalam sebuah organisasi. Pembahasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses sistematis dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi jumlah, kualifikasi, maupun waktu yang dibutuhkan, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Menurut Gary Dessler, perencanaan SDM adalah proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Lalu yang kedua, kita membahas tentang tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM itu sendiri diantaranya yaitu ada menjamin ketersediaan SDM yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Lalu ada juga mengantisipasi perubahan baik internal yaitu seperti promosi dan pensiun, maupun eksternalnya seperti perkembangan teknologi dan persaingan. Ada juga yaitu mengoptimalkan penggunaan SDM sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Dilanjut dengan mengurangi risiko kesalahan dalam rekrutmen, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja. Tujuan yang terakhir yaitu mendukung perencanaan strategis organisasi agar SDM menjadi kekuatan kompetitif. Lalu selanjutnya kita membahas contoh kasus atau ilustrasinya. Kita ambil pada sebuah perusahaan retail besar seperti Indomaret yang sedang merencanakan ekspansi ke 10 kota baru dalam jangka 2 tahun ke depan. Nah, dalam hal ini, tanpa adanya perencanaan SDM, perusahaan bisa kekurangan kasir, manajer toko, ataupun staf gudang yang berada di cabang baru tersebut. Dengan adanya perencanaan SDM, mereka dapat memperkirakan berapa orang yang dibutuhkan, kualifikasi seperti apa yang diperlukan, kapan proses rekrutmen dan pelatihan harus dimulai. Hasilnya, proses ekspansi berjalan lancar karena tenaga kerja sudah siap dan tepat waktu. Lalu setelah itu dilakukanlah analisis. Perencanaan SDM tidak hanya sekedar menghitung jumlah orang, tetapi juga berkaitan erat dengan strategi bisnis. Contohnya, bila perusahaan ingin berinovasi, maka SDM dengan kemampuan teknologi dan kreativitas perlu direncanakan sejak awal. Nah, jika ingin efisiensi, maka perlu mengukur produktivitas dan merancang struktur kerja yang ramping. Dengan begitu, perencanaan SDM menjadi alat penting dalam memastikan organisasi tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan. Jadi, kesimpulannya, perencanaan SDM adalah langkah awal yang penting dalam pengelolaan tenaga kerja di suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Tanpa perencanaan SDM, perusahaan akan sulit berkembang dan berisiko menghadapi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang berdampak pada biaya dan produktivitas. Nah, pembahasan yang telah dipaparkan tadi itu bersumber dari Dessler dari Human Resource Management 14 tahun edition. Lalu ada juga dari Hasibuan Melayu SP Manajemen Sumber Daya Manusia.